Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Suca. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas checkpoint saya pada minggu ketiga di program Women Digital Development Skill Up yang bekerja sama dengan ILO, Clevio Coder Camp, dan Axio Kelas Program. Nah, pada minggu ketiga ini, saya mempelajari tentang Laravel. Teman-teman tahu nggak apa arti dari Laravel itu? Jika belum, yuk kita belajar bersama. Laravel adalah salah satu framework dari bahasa pemrograman PHP. Nah, pada minggu ketiga ini kami ditugaskan untuk membuat tema, yaitu tentang sekolah, di mana saya menggunakan brand sendiri yang semoga suatu hari nanti benar-benar bisa terwujud. Amin. Nah, di sini saya menggunakan Suca Education, di mana saya menggunakan 5 navbar, yaitu home, course, artikel, about, dan contact us. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita belajar bersama. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke menu home, di mana ketika kita klik menu home ini, maka akan tampil seperti ini, yang merupakan landing page dari aplikasi yang sekarang saya buat. Ada slogan dari Suca Education, ada foto-foto alumni, dan ada kalimat penjelas atau slogan tambahan, yaitu Best Online Education Portal in the World. Nah, selanjutnya kita langsung ke menu course, di mana ketika kita klik menampilkan halaman seperti ini. Di halaman course ini seharusnya kita menggunakan form login ya, tapi karena ini masih tahap pembelajaran, jadi saya menggunakan tanpa form login. Jadi seandainya ke depan ada form login, maka list ini hanya berlaku untuk admin. Sehingga ketika user itu tidak login, yang tampil hanya course di bawah ini. Tampilan course di bawah ini sesuai dengan data-data yang ada di list ini. Jadi kalau misalnya di sini ada 9 data, maka di sini juga ada 9 data. Coba kita tes 1, kita delete yang paling di bawah, yaitu Laravel Intermediate. Kita delete, kemudian kita OK. Nah, ada pemberitahuan atau alert atau flash status, data berhasil dihapus. Nah, di sini ada 8 list, di sini juga ada 8. Kemudian kita lanjut. Halaman course ini nantinya akan menampilkan preview dari course yang ada. Terus kalau di sini implementasi dari CRUD Laravel atau CRUD Laravel yang dipelajari pada minggu ini. Jadi CRUD sebagaimana minggu sebelumnya sudah belajar codec Ether atau CI untuk menampilkan yaitu R-nya atau read, kemudian C-nya itu create atau tambah data, kemudian U-nya itu update atau edit, dan D-nya itu delete atau hapus. Sekarang kita contohkan tambah data dengan mengklik tambah course. Jadi kalau misalnya button tambah course ini kita klik, maka akan menampilkan halaman form tambah data seperti ini. Untuk judulnya bisa kita isi Laravel Intermediate seperti yang tadi kita hapus itu. Kemudian untuk lecture kita isi nama saya sendiri, Suryani. Kemudian untuk deskripsi saya isi belajar Laravel Intermediate. Kemudian untuk image saya isi web.jpg. Nah, ini seharusnya menggunakan cara upload file ya, tapi karena belum belajar, jadi sementara ditulis nama filenya aja. Terus filenya sudah tersedia di folder image juga. Jadi kita ambil ini aja dulu. Jadi untuk price saya isi 0, kemudian kita submit. Nah, muncullah alert atau flash status jika datanya berhasil kita tambah. Nah, di sini ada 9 list, di sini juga ada 9. Inilah tadi yang kita tambah, Laravel Intermediate. Nah, seperti itu. Terus kita coba lagi untuk validasinya. Jadi ketika kita menambahkan data, form ini ada validasinya. Seandainya data kosong yang dimasukkan, lalu kita klik submit, maka muncul seperti ini yang menandakan bahwa
Hal ini mencegah data yang tidak valid masuk ke dalam database. Terus ada lagi ketika kita sama memasukkan judul seperti ini, yang tadi kan ada seperti ini kan. Terus untuk lecture kita isi nama saya sendiri, Suryani. Kemudian untuk deskripsi saya isi belajar Laravel Intermediate. Kemudian image saya ambil foto yang tadi. Kemudian price saya isi 0. Kemudian kita submit. Nah, ini tidak bisa karena datanya sudah ada, jadi perlu kita ubah. Misalnya di sini kita isi Laravel. Kemudian kita submit. Nah, data berhasil kita tambahkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut, kita edit. Kita coba edit yang ini, yang ke-10. Kita edit jadi di sini itu ada Laravel lanjutan. Kemudian di sini juga kita tulis lanjutan. Kemudian kita update data. Nah, data berhasil diubah. Nah, di sini jadi lanjutan. Kemudian kita coba delete. Misalnya yang ingin kita delete itu adalah yang ke-9. Terus jika memang udah yakin kita ingin hapus yang ke-9, kita langsung kita klik OK. Tapi kalau misalnya yang sebenarnya yang ingin kita hapus itu adalah yang nomor 10, jadi kita cancel. Kemudian kita lanjutkan dengan kita delete yang nomor 10. Kemudian kita OK. Nah, data berhasil dihapus. Nah, ketika udah muncul alert atau flash status seperti ini, maka ini datanya udah berhasil kita hapus. Di sini ada 9, begitu juga di sini ada 9. Oke, seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke menu artikel. Ketika kita klik menu artikel ini, maka akan tampil halaman seperti ini. Nah, di sini saya mengisikan sedikit informasi bahwa pada blog ini akan menampilkan beberapa artikel pilihan menarik dan bermanfaat yang telah dibuat oleh para peserta dari Suca Education. Adapun contoh artikel-artikelnya seperti tutorial belajar, penelitian dan contoh studi kasus, pengalaman, dan lainnya. Tujuan artikel ini agar para peserta lebih termotivasi dan semangat dalam belajar, sehingga dapat meningkatkan skill selama di Suca Education. Selain itu, terpublikasinya artikel, peserta akan menambah poin sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mendapatkan sertifikat, serta berkesempatan disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sebagai contoh, di sini saya mencantumkan jurnal saya yang berjudul Kajian Pengembangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Komoditas Unggulan di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Ketika kita klik Read More, maka akan langsung menuju ke halaman website dari Jurnal Wilayah dan Lingkungan. Seperti ini. Dan ketika kita ingin melihat full dari jurnal ini, bisa langsung kita full text download. Seperti itu. Begitu juga untuk jurnal analisis konversi lahan pertanian menggunakan data spasial multitemporal di Kabupaten Pindrang. Dan untuk yang ini sebenarnya saya lebih termotivasi untuk membuat tutorial tentang mari belajar HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, PHP, CodeIgniter, dan Laravel, plus GitHub dan MySQL. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut ke menu About, di mana ketika kita klik menu About ini, maka akan tampil halaman seperti ini. Di About ini menceritakan tentang sekolah ini itu tentang apa, kapan didirikan, terus lokasinya di mana, dan nanti ke depannya mungkin ada tentang beasiswa atau scholarship, ada online course, dan ada sertifikat dan lainnya. Baiklah teman-teman, pada menu kontak us ini ketika kita klik maka akan menampilkan halaman seperti ini. Nah, di sini ada mapping atau lokasi sebenarnya itu di mana
di Jakarta sebelah mana, terus ada alamat kontak yang bisa dihubungi, atau telepon atau emailnya. Terus apabila teman-teman ingin langsung pesan atau menanyakan beberapa hal, di sini bisa diisi emailnya apa, subjeknya apa, pesannya apa, kemudian kita submit. Sebagai contoh, di sini kita isi dulu, misalnya Suca, emailnya Suryani ani99@yahoo.com. Terus untuk subjek kita isi pendaftaran. Nah, untuk pesannya saya ingin menanyakan bagaimana cara mendaftar. Nah, kemudian kita submit. Setelah itu akan langsung masuk ke email dari adminnya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itulah tadi dari hasil tugas checkpoint saya pada minggu ketiga tentang Laravel. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga ke depan saya bisa memberikan video-video yang lebih bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.